Halo warga pecinta KDM. Akhirnya KDM memboyong kakaknya sendiri yaitu Teh Dede ke Lembur Pakuan. Memboyong Teh Dede dari Aceh ke Jawa Barat, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Teh Dede ini sudah sampai ke Lembur Pakuan, sudah sampai ke Jawa Barat, sudah tinggal di Jawa Barat, sudah warga Jawa Barat, siapa yang akan membiayai? Apakah Kang Deddy Mulyadi yang membiayai atau tidak? Kemudian, siapa sebenarnya suami daripada Teh Dede ini? Kalau kita perhatikan itu ya, konon katanya, kata Kang Deddy Mulyadi sebelum bertemu dengan Teh Dede itu, dia mengatakan bahwa suaminya bekerja sebagai mantan tentara dan mantan DPR. Lalu di videonya nggak muncul tuh ya suaminya. Apakah suaminya sudah meninggal atau tidak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, banyak tuh warga Konoha yang mengatakan ya, bahkan presiden di Konoha menyindir ya, banyak orang pergi ke Aceh itu karena pencitraan, bawa kamera dan sebagainya bla bla bla. Jadi ada semacam sindirannya dari presiden Konoha yaitu Prororo ya. Jadi Prororo seperti menyindir KDM, pergi ke sana bawa kamera, nggak usah bawa kamera lah gitu ya. Kalau membantu bantu aja. Nah yang jadi pertanyaan, apakah dilarang bawa kamera pergi ke Aceh memberikan bantuan? Kemudian kenapa Kang Deddy Mulyadi itu kekeh gitu ya, kekeh memboyong kakaknya yaitu Teh Dede ke Jawa Barat. Siapa yang akan membiayai Teh Dede ini? Apakah KDM atau dibiayai negara? Bagaimana fakta yang sebenarnya, Baraya? Sebenarnya awalnya Kang Deddy Mulyadi itu nggak ada niat pergi ke Sumatera atau ke Aceh, guys. Cuman karena keluarganya mendesak gitu ya. Kemudian kebetulan kakaknya yaitu Teh Dede terkena banjir. Bahkan rumahnya kelep, guys. Rumahnya itu tertimbun tanah. Kenapa? Karena pengaruh daripada banjir. Kebetulan Teh Dede atau saudara daripada KDM ini tinggal di pinggir laut ya, di daerah pelabuhan sehingga sangat rentan dengan yang namanya banjir. Dan ketika keluarganya nangis-nangis, ya mendesak Kang Deddy Mulyadi, "Kamu tuh kan seorang gubernur, harusnya kamu bisa menyelamatkan saudara kita yang ada di Aceh, karena nggak bisa dihubung lagi," gitu ya. Pertama dihubungi ke Aceh, nggak bisa dihubungi, nggak bisa video call, karena apa? Karena di Aceh nggak ada signal. Jadi keluarga Kang Deddy Mulyadi, sebelum Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh, sudah, menduga atau berpikir bahwa Teh Dede ini sudah meninggal. Sehingga Kang Deddy Mulyadi itu was-was atau maksain sebenarnya pergi ke Sumatera ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi, eee, berpikir, "Ya udahlah ya ke Palang ya, pergi ke Aceh ya kita ini ajalah ngumpulin donasi," gitu ya. Makanya saat itu dikumpulkan donasi ya sampai 7 miliar, ya banyak banget itu duitnya ya. Sehingga Kang Deddy Mulyadi itu membantu semuanya. Kalau membantu Aceh doang kan nggak enak ya, nggak etis ya. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu membantu semuanya, mulai dari Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, Sibolga, Taput, ya, kemudian Aceh, Tamiang, dan lain sebagainya. Biar apa? Biar adil gitu ya. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang yang sangat sangat luar biasa. Walaupun beda agama dengan dia, dia tetap bantu. Tidak seperti hmm, sebelah ya. Kalau saya perhatikan sebelah itu seperti Ferry Irwandi itu, Ferry Irwandi itu hanya fokus di Aceh kalau saya perhatikan. Dia nggak oh, ke Sumatera Utara gitu, nggak ke Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan gitu. Apakah karena di sana tidak seiman dengan Kang Ferry Irwandi? Saya tidak memutuskannya, Anda yang memutuskannya. Saya tidak memberikan kesimpulannya. Tapi kalau saya perhatikan tuh dia lebih fokus di Aceh gitu. Padahal dampaknya itu sama rata. Di Tapanuli Utara juga banyak orang yang meninggal kok ya. Di Tapsel juga banyak orang yang meninggal, di Sibolga juga banyak yang meninggal ya, di Sumbar juga banyak orang yang meninggal, tapi dia cuma di Aceh doang. Berbeda dengan Kang Nimrod. Kang Nimrod itu semuanya dibantu ya. Di Sumbar dia ngasih rumah 50 bagi yang terdampak. Kemudian di Sumatera Barat, ya kemudian di Sumatera Utara juga, ya bahkan ya di
tempat orang mayoritas Kristen juga dikasih rumah, guys. Nggak pilih kasih, nggak menang agama. Kemudian di Aceh juga dikasih 50 rumah. Ya, biasanya ya kalau Kang Deddy Mulyadi itu kalau saya perhatikan tuh memberikan rumah bagi orang yang terdampak banjir itu, biasanya akan dibangun rumah panggung ya. Itu kalau saya perhatikan. Ya, sama seperti yang terjadi di Sukabumi. Sukabumi itu kan ada kampung bernama Kampung KDM. Karena apa? Karena itu pemberian daripada Kang Deddy Mulyadi. Rumahnya itu berbentuk rumah panggung. Karena saat itu terjadi yang namanya pergeseran tanah, sehingga Kang Deddy Mulyadi memberikan rumah bantuan ke warga yang ada di Sukabumi. Jadi rumah-rumah yang dibagikan oleh KDM ini juga dugaan saya itu pasti rumah panggung. Karena apa? Karena menurut saya pribadi itu ya itu lebih cocok ya di Nusantara. Rumah panggung itu kan anti gempa, kemudian tanah itu bisa keserap ya. Jadi ada resapan air gitu ya. Kalau beton kan nggak bisa keserap ya airnya, sehingga orang-orang lebih menyukai yang namanya rumah panggung ya. Nusantara itu lebih cocok rumah panggung guys ya kalau saya perhatikan, dan Kang Bima itu sangat suka ya bangun rumah panggung. Kemudian ketika Kang Deddy Mulyadi pergi ke Aceh ketemu dengan saudaranya Teh Dede, ya ketemu tuh sama Teh Dede, nggak langsung diboyong guys Teh Dedenya. Waktu pertama ketemu tuh nangis-nangis. "Terima kasih Aa, terima kasih, hatur nuhun Aa, hatur nuhun." Nah, nggak diboyong tuh ya, nggak langsung diboyong tuh ya. Karena apa? Karena ya mungkin dugaan saya Kang Deddy Mulyadi itu biar nggak fitnah gitu ya. Kalau boyong keluarganya itu kan fitnah ya. Nah, sehingga Kang Deddy Mulyadi itu berpikir, "Ya udah deh ya daripada cuman bawa keluarga aku aja, mending saya bawa orang orang Jawa Barat," gitu ya. Makanya di Boyong tuh orang Jawa Barat tuh 45 orang atau 50 berapa itu ya, sampai 50 orang itu ya. Ada yang nguli di sana ya, yang kerja nukang di sana. Diboyong ke Jawa Barat, dikasih duit guys bagi warga yang terdampak. Dan kalau saya pribadi ya fair-fair aja ya kalau misalnya Kang Deddy ya menyelamatkan warga Jawa Barat yang ada di Aceh ya. Dan kedua kalinya Kang Deddy pergi ke Aceh menjemput yang namanya Teh Dede dan orang-orang Sunda yang ada di Aceh. Lalu Teh Dede diboyong ke Jawa Barat. Nah, yang jadi pertanyaan siapa yang akan memberikan nafkah gitu ya. Kan kalau di Jawa Barat itu kan nggak ada kerjaan lagi ya kan, karena dulu kerjanya di Aceh itu ya. Dugaan saya Kang Deddy Mulyadi ya. Sedangkan orang lain ya dikasih nafkah guys, dikasih makan. Ya saudaranya sendiri ya pasti dinafkahin dong ya kan, pasti dikasih makan dong, masa nggak dikasih makan saudara sendiri ya kan. Ya nggak sih? Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya kan. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu kan punya banyak anak asuh ya. Bayangkan dia punya banyak anak asuh. Ya, sehingga apa? Sehingga dia membantu orang lain. Ya, masa keluarganya sendiri nggak dibantu? Ya kan? Pasti dibantu dong, nggak mungkin nggak dibantu. Kalau dia mulai itu kan jiwa sosialnya itu sangat tinggi sekali guys kalau saya perhatikan ya. Dia suka memberi ya, tidak suka menuntut gitu. Bahkan ya, ada tuh ya anak asuh daripada Kang Deddy Mulyadi yang sudah tamat sekolah, ya sudah kuliah, kemudian jadi PNS, tapi Kang Deddy Mulyadi nggak ingat. Pernah tuh ya di videonya. Kang Deddy Mulyadi pernah ketemu sama seseorang yang dia sekolahkan dari kecil, sudah kuliah, sudah bekerja, sudah PNS, tapi tidak diingat sama Kang Deddy Mulyadi. Itu artinya ya Kang Deddy Mulyadi ini orang yang tidak menuntut balasan gitu ya, yang tulus gitu kalau membantu orang sangat luar biasa. Jarang-jarang pemimpin seperti ini guys, makanya kita harus dukung Kang Deddy Mulyadi jadi presiden guys, oke? Anda yang pengen Kang Deddy Mulyadi presiden, Anda harus subrek channel ini ya. Karena apa? Karena ini demi kelangsungan Kang Deddy Mulyadi. Nanti kalau subscriber channel sudah banyak ya, saya akan dukung presiden, akan dukung KDM jadi presiden. Akan kampanye dari dunia digital. Ya, secara free, saya nggak dibayar ya. Saya nggak mau dibayar. Karena apa? Karena nanti saya termakan budi ya. Saya nggak mau termakan budi. Ini murni dari hati saya yang paling dalam. Karena saya melihat Kang Deddy Mulyadi adalah pemimpin yang sangat-sangat spesial. Pemimpin yang sangat-sangat beda sekali ya. Menurut kalian gimana? Apakah Anda setuju Kang Deddy Mulyadi itu presiden? Menurut saya pribadi sangat setuju banget ya.
Akan banyak orang yang tertolong kalau Kang Deddy Mulyadi nanti jadi presiden, akan banyak peraturan-peraturan yang akan dibangun ya. Seperti misalnya peraturan-peraturan yang baru-baru ini lagi viral di media sosial, misalnya peraturan penebangan hutan gitu, ya mirip-mirip seperti peraturan yang ada di Jepang ya. Jadi hutan nggak boleh ditebang, karena apa? Karena itu akan merusak lingkungan. Kemudian membangun perumahan ya, Jawa Barat itu kan sudah mulai ya dikurangi pembangunan, eee, rumah subsidi ya, akan merusak yang namanya lingkungan. Jadi ini menurut saya pribadi semacam dilema ya, orang-orang Jawa Barat itu banyak yang nggak punya rumah, kemudian Kementerian PUPR itu pengen bangun rumah, tapi terkendala oleh lingkungan gitu. Jadi saya sepakat apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi ya, pembangunan rumah subsidi di Jawa Barat itu dihentikan dan itu sangat saya dukung sekali. Menurut kalian gimana? Apakah Anda mendukung? Ya gimana menurut Baraya yang nonton video ini? Apakah Anda mendukung kebijakan Kang Deddy Mulyadi? Menurut saya itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya ya 2 jempol buat Kang Deddy Mulyadi, kita harus dukung ya. Tapi kalau misalnya suatu saat Kang Deddy Mulyadi melakukan kesalahan, saya juga orang yang pertama mengkritik. Saya tidak hanya memuji Kang Deddy Mulyadi, artinya saya tidak berpihak pada Kang Deddy Mulyadi. Saya tidak hitam putih ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menyimak kami. Sebelum saya tutup video ini, saya akan memberikan pantun yang tidak nyambung, guys. Apa itu pantunnya? Jalan-jalan ke Lembur Pakuan, siangnya beli gorengan. Jangan ngaku fans KDM kalau masih buang sampah sembarangan. Bye-bye.